Saya akan memberikan tambahan satu contoh lagi ya, misalnya gambar yang ini ya. Nah, yang ini bagaimana cara mendeteksi nomor dari plat seperti ini, begitu ya. Ini nama filenya plat7.spec ya. Baik, kita mulai ya. Saya ambil dari script coba baca plat 2 ini. Nah, ini contoh WS3 ya. Plat 7 tadi ya. Oke. Sampai sini kita akan hentikan. Kita stop dulu. Kemudian di sini coba kita running. Nah, kita lihat hasilnya. Oh ya, kita close all dulu supaya gambarnya bersih dulu semuanya. Nah, kemudian tadi kan kalau kita lihat gambarnya dia miring ya. Kita coba bikin rotate ya, diputar 90 derajat ke kiri ya. Berarti in rotate. Nah, itu ada di sini. Citra 90 sama dengan in rotate dari citra sebanyak 90 derajat. Oke. Ini kita masukkan ke figur 2. Citra 90. Berarti yang ini harusnya figur 3. Nah, maka berarti yang ini menjadi citra 90. Nah, oke ya, setelah diputar 90 derajat, ini hasilnya. Nah, sekarang dari sini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat di sini banyak apa namanya? Nah, yang banyak di sini objek putih yang menempel pada tepi, sehingga kita bisa dan kemudian juga huruf dan angka pada plat ini terpisah ya dari warna putih yang lain, sehingga kita bisa melakukan clear border langsung di sini. Maka kita ambil clear border di sini. Nah, ini berarti figur 4. Kemudian ini adalah citra binar. Oke ya, kita bisa running. Nah, sehingga ini hasilnya. Nah, di sini kita bisa memilih objek yang luasnya lebih besar dari threshold tertentu ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan BW area open ya. Ini kita taruh di sini figur 5 berarti ya. Berarti citra border ya. Tadi clear border, citra border. Nah, di sini saya running. Oke, 150-nya kita naikkan misalnya 250. Naikkan lainnya 450. Oke, kita naikkan lagi terus, coba 1000. Masih bisa naik terus 1500 misalnya. Masih bisa naik terus. Oke, 2500. Nah, oke, ada yang hilang angkanya, kita tekan 2200 misalnya. Oke, turunkan lagi misalnya 2100. Oke, ini semua udah ada ya. Oh, V ya, harusnya ada V. Oke, berarti kita turunkan lagi di 2000. Nah,
Oke, saya kira cukup ya. Ini sampai sini berarti ya. Kita biarkan. Nah, proses berikutnya sekarang, kalau kita perhatikan, ini huruf D ini banyak yang bolong-bolong ya. 5455. Ini kenapa? Karena proses nah ini di sini kan ada yang bolong-bolong ya. Nah, kita bisa men-set agar IMBW nya ini diperkecil ya, supaya banyak warna gelap yang dia bisa berubah jadi warna putih ya. Coba kita lihat. Nah, tapi dia nyambung ya, nyambung. Nah, tapi D nya terisi ya sekarang. Nah, coba kita naikkan lagi di sini 0,4 misalnya thresholdingnya. Nah, salah, harus pakai return di sini supaya programnya tidak berjalan ke bawah ya. Berhenti di return. Nah, saya pikir ini udah oke nih, malah semuanya malah hilang ya. Berarti ini cukup berperan penting juga thresholding ini ya. Nah, 0,4 0,35 mungkin ya. Coba kita cek 0,35. Nah, ada yang muncul satu ya. Jadi ini 0,4 tadi berarti ya yang oke ya. 4. Nah, oke ya. Tinggal 2 lagi yang belum. Nah, dari sini kita bisa melakukan removing lagi objeknya dengan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu apa? Bisa dengan proyeksi horizontal, bisa juga dengan penghitungan rasio. Tapi sebelumnya kita cek lagi, ini D ini masih banyak yang bolong-bolong nih di dalamnya. Kita bisa melakukan proses yang disebut dengan infill, jadi mengisi setiap objek agar terisi dalam, tidak ada lubang di dalamnya. Jadi mengisi lubang sehingga infill sini yang remove. Kemudian ditampilkan gambarnya. Oke ya. Busy ya, lama ini rupanya prosesnya. Mengisi lubang pada citra ini rupanya agak lama. Karena lama, mungkin kita coba batalkan saja ya. Nanti saja lah yang lubang ini buat enhancement saja. Kita skip saja. Nah, sekarang kita akan coba mencari citra yang rasionya antara 1,5 sampai 2,5 ya. Rasio panjang per lebarnya. Nah, berarti kita ambil perintah di sini yang mengambil rasio itu. Berarti tadi kita sudah buat ya di sini ya. Nah, sampai sini. Kita taruh ke sini, berarti inputnya sekarang adalah ImRemove ya, sama dengan ini. Nah, maka di sini kita akan dapatkan info citra dari properti region ini dengan panjang lebar tertentu. Nah, di sini kita lihat ada berapa objeknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti yang ini kita update ya. Jadi 10, ini juga sama 10, kemudian rasionya kita set dari ini aja dulu 1,3 sampai 2,5. Figurnya kita, karena figur 5 sudah ada, berarti figur 5 nya jadi figur 6, figur 6 jadi figur 7. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba running lagi. Nah,
hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini semuanya ikut ya. Oke, berarti rasionya kita bisa perkecil ya. Jadi misalnya ini dari 1,7 misalnya sampai 2,3 misalnya. Masih ikut semua ya. Kita perkecil lagi, coba sampai 2. Oke, masih ikut ya. Panjang per lebar ya. Jadi panjang itu tinggi ya dibagi lebar. Untuk kasus yang 2 ini dia panjang dan lebar hampir sama. Jadi harusnya dia tidak 2 ya. Nah, tapi mungkin yang ini hampir mendekati 2. Nah, yang ini kan tinggi-tinggi ya. Jadi kita bisa membuat agar jangan terlalu kecil ya. Jadi mungkin antara 2 sampai 2,5 misalnya. Nah, di figur 7 D nya nggak ikut ya. Coba kita kurangi jadi 1,9. D belum ikut, kita kurangi lagi 1,8. Nah, D5455 VBS ya. Oke, nah sekarang ini sudah oke ya. Maka selanjutnya kita bisa melakukan deteksi ya huruf. Namun ya kita bisa memperbaiki dulu hurufnya. Nah, supaya lubang-lubang ini terisi ya. Nah, dengan apa? Yaitu dengan dilasi ya. Jadi dengan dilasi maka lubang-lubang ini itu bisa kita bisa kita hilangkan dengan dilasi. Tapi sebelum menggunakan dilasi kita bisa menghitung akurasinya dulu ya. Oke, kita hitung akurasi dari yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ya. Nah, dari sini, dari load data latih ini sampai rata-ratanya. Oke. Nah, di sini masukannya itu adalah berarti in object ya. In object ini yang sudah terpilih, karakter yang terpilih dari plat nomornya. Kemudian plat realnya di sini ada 5455 VBS. D5455 VBS. Nah, D5455 VBS ya. Oke, nah sekarang berarti inputnya adalah in object, maka berarti di sini kita masukkan bukan info citra tapi, atau bisa juga begini, info citra 1 sama dengan in object gitu ya. Nah, kemudian berarti citra uji ekstraksinya itu adalah ini, berarti harus kita ganti objek data ya, karena ini menggunakan ini ya, struktur ini, parameter ini. Nah, ini batasnya nggak perlu ya, kemudian ini juga nggak perlu, ini mungkin nggak perlu dulu ya, nanti kita lihat dulu. Nah, baru kita batasi dengan kotak pembatas, tapi ini juga sudah ya. Jadi ini kayaknya kotak pembatas juga tidak perlu. Nah, MB size ini perlu.
Nah, berarti citra uji ekstraksi ini yang menjadi input untuk di embrace size. Nah, baru kemudian menghitung SSIM dan seterusnya sampai menghitung akurasinya. Oke, ini figurnya berarti terakhir figur 7. Di sini berarti ada figur 11 menjadi figur 8 dan figur 12 menjadi figur 9. Nah, jumlah hurufnya itu ada 1 2 3 4, ada 8. Maka berarti di sini subplot 8. Oke, sudah betul ya. 8 kolom berarti ya subplotnya. Oke, kita running. Nah, kita lihat bahwa ini hasil deteksinya ada di sini. Jadi D ini dianggap sebagai O ya, 5455 VBS-nya oke. Akurasinya 75%. Jadi yang salah itu berarti ada 2 ya. 8 dan O. Ini sudah oke nih, 75%. Dengan hasil ini itu sudah cukup untuk bisa dapat nilai yang bagus ya di tes akhirnya begitu. Nah, ya tinggal mungkin silakan mencoba-coba untuk memperbaiki akurasinya dengan enhancement dari hurufnya ya, agar hurufnya mendekati huruf di database di sini ya. Jadi ini bukan 8, harusnya B. Gimana caranya supaya bisa jadi B? Nah, itu yang mungkin bisa dicoba di enhance begitu ya, dengan proses-proses yang ya erosi, dilasi ya, kemudian thinning yang tadi itu ya, dan seterusnya begitu ya. Saya kira itu ya cukup ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan untuk persiapan tes akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.